Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 5 yang soleh dan soleha, alhamdulillah hari ini kita akan belajar matematika. Nah, materi kita hari ini adalah jaring-jaring balok. Bu Yuli harap anak-anak sudah mempersiapkan LKS dan alat, kemudian bahan yang akan kita gunakan untuk membuat jaring-jaring balok. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baik anak-anak, simak ya video pembelajaran dari Bu Yuli mengenai jaring-jaring balok. Tujuan pembelajaran hari ini, yang pertama, siswa dapat menganalisis jaring-jaring balok dan sifatnya. Yang kedua, siswa dapat membuat jaring-jaring balok dengan melipat kertas. Dan yang ketiga, siswa dapat mentadabur Quran Surah An-Nahl ayat 78. Nah, semoga anak-anak dapat mencapai tujuan pembelajaran hari ini ya. Nah, mari kita mengingat kembali, balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 6 bidang sisi yang berbentuk persegi panjang. Nah, walaupun sesekali kita juga dapat menemukan 2 sisi balok yang berbentuk kubus, namun mayoritas sisi balok berbentuk persegi panjang. Nah, banyak benda ya yang kita temukan di sekeliling kita berbentuk balok. Contohnya ada kardus, ada kotak tisu, dan benda lainnya. Anak-anak semua, pernahkah kalian memotong sebuah kardus sesuai dengan rusuk-rusuknya? Nah, jika kita memotong sebuah kardus sesuai dengan rusuk-rusuknya, maka akan diperoleh gambar seperti ini. Ada sisi belakang, kemudian sisi depan, sisi kiri, sisi bawah, sisi kanan, dan sisi atas. Nah, potongan kardus inilah yang dinamakan jari-jari. Ketika kita ingin menyatukan kembali, maka akan kembali berbentuk kardus. Anak-anak coba perhatikan. Nah, sisi yang berhadapan sama besar. Sisi belakang sama besar dengan sisi depan. Sisi kiri sama besar dengan sisi kanan. Kemudian sisi bawah atau alas sama besar dengan sisi atas atau tutup. Berarti dapat kita simpulkan satu ciri-ciri dari jaring-jaring balok, yaitu terdapat 3 pasang sisi yang sama besar. Nah, yang kedua, coba anak-anak perhatikan gambar jaring-jaringnya. Sisi yang sama besar dipisahkan oleh satu sisi lainnya, jadi tidak mungkin saling bersebelahan. Pasti dipisahkan oleh satu sisi lainnya. Misalnya sisi bawah atau alas dengan sisi atas atau tutup dipisahkan oleh sisi kanan. Kemudian sisi belakang dengan sisi depan dipisahkan oleh sisi alas. Kemudian sisi kiri dan sisi kanan dipisahkan oleh sisi alas. Sama juga dengan perumpamaan kardus tadi. Nah, jika ada balok A, B, C, D, E, F, G, H yang dipotong sesuai dengan rusuk-rusuknya, maka akan membentuk jaring-jaring seperti gambar ini. Untuk pola pada jaring-jaring balok, ada pola 141, ada 231, ada 222, dan ada 33. Nah, mari perhatikan contoh yang pertama ya. Pola 141. Nah, maksud dari pola ini adalah pada baris pertama
ada 1 sisi. Kemudian pada baris kedua ada 4 sisi dan pada baris ketiga ada 1 sisi. Makanya dinamakan pola 141 yang jika kita satukan nanti akan membentuk sebuah balok. Nah, untuk pola 141 anak-anak ada banyak sekali gambarnya. Yang penting kuncinya adalah baris pertama terdapat 1 sisi, baris kedua terdapat 4 sisi, dan baris ketiga terdapat 1 sisi. Nah, polanya atau gambar jaring-jaringnya seperti ini. Sisi yang berwarna lebih gelap adalah alas dan tutup dari baloknya. Kemudian pola 231, yaitu baris pertama terdapat 2 sisi, baris kedua terdapat 3 sisi, dan baris ketiga terdapat 1 sisi. Gambar jaring-jaringnya seperti ini. Sama seperti pola sebelumnya, gambar yang berwarna lebih gelap adalah alas dan tutup dari baloknya. Kemudian pola 222, yaitu baris pertama terdapat 2 sisi, baris kedua terdapat 2 sisi, dan baris ketiga terdapat 2 sisi. Nah, anak-anak perhatikan ya gambar jaring-jaringnya. Dan pola yang terakhir, pola 33. Baris pertama terdapat 3 sisi dan baris kedua terdapat 3 sisi. Nah, demikian ya anak-anak, ada 4 pola dengan 54 jenis jaring-jaring dari sebuah balok. Nah anak-anak, insya Allah materi hari ini sangat mudah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 78 yang berbunyi, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Ada 3 hal penting dalam diri manusia yang telah dibawa semenjak dalam kandungan. Yang pertama, pendengaran. Fungsinya untuk menangkap suara, memahami pembicaraan, dan penjelasan akan sesuatu. Yang kedua, penglihatan. Berarti mengetahui atau melihat suatu hal, dan untuk memanfaatkan penglihatan ini, kita perlu menggunakannya untuk melihat dan merenungkan apa yang sedang dilihat. Kemudian yang ketiga, hati. Dapat diartikan hati kecil kita. Karena seperti yang telah kita ketahui, bahwa segala perbuatan itu tentu ada niatnya. Dan niat ini letaknya ada di dalam hati. Jika niatnya baik, maka hasilnya pun insya Allah akan baik. Maka anak-anak niatkan belajar hari ini untuk mendapat ridhonya Allah dengan menggunakan pendengaran dan penglihatan untuk memahami materi hari ini, mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat. Sebagai rasa syukur kita juga telah diberi nikmat. Nah, bagaimana anak-anak setelah menyimak video pembelajaran Bu Yuli? Apakah anak-anak sudah bisa membuat jaring-jaring balok? Nah, apakah anak-anak sudah bisa menentukan yang mana alas dan mana tutup balok? Bu Yuli harap anak-anak sudah paham ya, dan selamat mencoba. Kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirrabbilalamin.
Terima kasih anak-anak. Bu Yuli akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.